Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurse Vista. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal dengan tema komunikasi terapeutik, baik itu terapeutik pada lansia dan pada anak-anak. Nah, ini adalah materi yang paling sering di-request teman-teman sekalian. Sebelum ke pembahasan soal, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya. Nomor 1. Seorang laki-laki usia 35 tahun masuk ke UGD rumah sakit jiwa karena mengamuk dan membanting barang di rumahnya sambil berkata, "Mengapa semua orang tidak percaya kepada saya? Kenapa kalian membantah omongan saya?" Melihat kondisi pasien yang agresif, perawat segera melakukan tindakan pengikatan supaya pasien tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Bagaimanakah kata-kata terapeutik yang diucapkan perawat kepada pasien saat melakukan tindakan tersebut? A. Anda diikat supaya bisa menghargai diri Anda. B. Anda perlu belajar kalau dengan diikat Anda tidak bisa apa-apa. C. Anda tampak tidak berdaya ketika sudah diikat begini. Jangan diulang ya. D. Untung Bapak bisa berhasil diikat. Coba kalau tidak, semua orang pasti luka. E. Kami mengikat Anda agar Anda bisa mengendalikan emosi yang tidak terkendali. Silakan di-pause dulu videonya dan dijawab dulu ya teman-teman. Oke, selamat yang menjawab E, yaitu komunikasi terapeutik yang paling tepat adalah kami mengikat Anda agar Anda bisa mengendalikan emosi yang tidak terkendali. Dengan mengatakan kata-kata terapeutik tersebut, diharapkan pasien menjadi tenang dan perlahan mulai bisa mengontrol emosi yang tidak terkendali. Karena di soal sudah disebutkan bahwa pasien ini mengamuk dan membanting barang di rumahnya. Opsi A, B, C, dan D ini bukan merupakan komunikasi terapeutik atau kata-kata terapeutik ya. Jadi komunikasi terapeutik itu intinya bisa mengurangi keluhan pasien ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut nomor 2. Nah, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada pasien perempuan yang berusia 35 tahun. Keluarga mengatakan sejak 1 bulan terakhir pasien suka menyendiri dan berdiam dalam kamar. Pasien nampak malu-malu, tidak banyak berbicara dan banyak menunduk. Perawat telah melakukan tahapan komunikasi terapeutik pada fase orientasi. Manakah fase selanjutnya yang sesuai dengan tahapan komunikasi tersebut? A. Fase kerja. B. Fase kontrak waktu dan tempat. C. Fase terminasi. D. Fase evaluasi dan validasi atau E. Fase praorientasi. Oke, silakan dijawab dulu dan dicari kata kuncinya terlebih dahulu. Selamat yang menjawab A, yaitu fase kerja. Nah, teman-teman, kata kuncinya yaitu di soal sudah disebutkan bahwa perawat telah melakukan tahap komunikasi terapeutik pada fase orientasi. Yang teman-teman perlu pahami dan perlu ketahui bahwa dalam fase komunikasi terapeutik itu terdapat beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, fase prainteraksi, kemudian fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Oke, kita bahas satu-satu ya, karena ini adalah soal yang katanya sering muncul. Nah, yang pertama fase komunikasi terapeutik antara perawat dan klien itu yang pertama fase prainteraksi. Fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi. Jadi intinya ini adalah sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Contoh pertanyaan perawat kepada diri sendiri itu yang pertama, contohnya itu apa yang akan saya tanyakan saat bertemu pasien nanti, kemudian bagaimana respon saya selanjutnya, adakah pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan, dan bagaimana tingkat kecemasan saya. Yang kedua yaitu fase orientasi atau perkenalan ya. Fase ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan ya. Ini merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Dan pada fase ini perawat dapat memulai
hubungan dan membina hubungan saling percaya BHSP. Kemudian yang kedua, memperjelas keluhan, masalah dan kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien serta merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, kapan dan lama pertemuan dan materi yang akan diperbincangkan dan mengakhiri hubungan sementara. Nah, ini ya contohnya memberikan salam terapeutik. Assalamualaikum, selamat pagi, atau selamat siang, selamat malam. Yang kedua, evaluasi dan validasi perasaan pasien atau klien. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Ibu tampak segar hari ini. Atau bagaimana keadaan ibu hari ini? Saya lihat kok ibu tampak murung, ada apa? Nah, itu masuk dalam fase evaluasi dan validasi ya. Validasi perasaan klien. Yang ketiga yaitu melakukan kontrak hubungan dengan klien meliputi kontrak tujuan. Jadi ini jelaskan tujuannya, kontrak waktu dan kontrak tempat. Contohnya, tujuan saya datang ke sini untuk membantu ibu menemukan masalah yang membuat ibu selalu merasa tidak nyaman selama ini. Menurut ibu, berapa lama waktu yang akan kita butuhkan? Nah, ini ya, kontrak waktu. Kemudian untuk tempat di dalam ruangan ini saja atau di taman belakang. Nah, ini masuk dalam kontrak tempat ya. Yang ketiga yaitu fase kerja atau intinya. Nah, fase ini adalah fase terpenting ya, karena menyangkut kualitas hubungan perawat dan klien dalam asuhan keperawatan. Contohnya itu, saya akan memasukkan jarum infus ini ke pembuluh darah di tangan ibu. Ibu akan merasakan sakit sedikit dan tidak perlu khawatir ya. Nah, contohnya juga bisa dengan saya akan mengajarkan ibu bagaimana cara menghardik. Jadi apabila suara-suara itu muncul, ibu tutup telinga, kemudian katakan, pergi-pergi kamu suara palsu. Nah, itu masuk dalam fase kerja ya. Lanjut yaitu fase terakhir yang fase terminasi. Nah, fase ini perawat memberi kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaan. Selanjutnya, perawat merencanakan tindak lanjut pertemuan dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya. Jadi kontrak yang di fase orientasi itu kontrak yang akan dilakukan, dan ini kontrak pertemuan yang selanjutnya ya, bersama dengan klien. Nah, ada 3 kegiatan utama dalam fase ini, yaitu yang pertama, fase evaluasi subjektif dan objektif. Nah, apa bedanya subjektif dan objektif? Evaluasi subjektif yaitu kita menanyakan langsung kepada pasien. Apa yang dilakukan oleh pasien, apa yang dikatakan oleh pasien itu merupakan evaluasi subjektif. Ini contohnya, bagaimana perasaan ibu setelah kita diskusi tentang masalah ibu hadapi? Yang dikatakan pasien itu adalah evaluasi subjektif. Misalkan pasien mengatakan bahwa keluhannya berkurang, pasien mengatakan nyerinya berkurang. Sedangkan evaluasi subjektif yaitu yang dilihat oleh perawat secara langsung. Misalkan pasien tampak rileks. Nah, itu masuk dalam evaluasi objektif maksudnya. Lanjut yaitu rencana tindak lanjut. Nah, baik Ibu, saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Tidak terasa waktu sudah berlangsung selama 15 menit. Rencana selanjutnya setelah ini adalah menemukan alternatif penyelesaian masalah yang ibu hadapi dan pengambilan keputusan untuk solusi. Dan yang ketiga yaitu kontrak yang akan datang ya selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Terkait dengan rencana tersebut, saya akan datang besok lagi, yaitu hari Selasa jam 9. Saya akan datang di tempat ini lagi. Selamat istirahat dan assalamualaikum, selamat siang. Ini sudah mengakhiri ya. Jadi di fase terminasi itu ada 3. Fase evaluasi subjektif dan objektif, rencana tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Oke teman-teman, sudah bisa dibedakan, sudah bisa dipahami ya. Nomor 3. Seorang perawat sedang berkomunikasi dengan pasien yang berada di ruang penyakit dalam. Perawat berkata, tujuan saya datang ke sini adalah membantu ibu menemukan masalah yang membuat ibu selalu merasa tidak nyaman selama ini. Menurut ibu, berapa lama waktu yang akan kita butuhkan untuk tujuan ini? Bagaimana kalau 15 menit untuk tempat di dalam ruangan ini saja atau di taman belakang? Fase apakah yang sedang dilakukan perawat? Nah, teman-teman ini ya sudah dibahas tadi.
A. Fase kerja, B. Fase kontrak waktu, C. Fase terminasi, D. Fase evaluasi dan validasi, atau E. Fase praorientasi. Silakan di-pause dulu videonya. Selamat yang menjawab B, yaitu fase kontrak waktu. Oke. Di soal sudah disebutkan ya di sini berapa lama waktu, kemudian tempat. Nah, ini masuk dalam fase kontrak waktu, tujuan dan tempat ya. Ini intinya masuk ke fase kontrak waktu. Oke. Nomor 4. Saat kunjungan keluarga ditemukan seorang lansia mengalami gangguan tidur. Perawat mengajarkan cara relaksasi napas dalam sebelum tidur. Saat ini perawat sedang berhadapan dengan pasien. Saat mendengarkan keluhan pasien, perawat membungkuk ke arah pasien, bersifat terbuka dan mengamati sekitar pasien. Hal yang perlu dikoreksi dari sikap perawat adalah A. Mengajarkan cara relaksasi nafas dalam sebelum tidur, B. Berhadapan dengan pasien, C. Membungkuk ke arah pasien, atau D. Mengamati sekitar pasien, E. Bersifat terbuka. Silakan di-pause dulu videonya. Oke, selamat yang menjawab D, yaitu mengamati sekitar pasien. Nah, teman-teman, dalam komunikasi keperawatan, sikap dalam komunikasi secara fisik yaitu yang pertama berhadapan. Nah, posisi berhadapan ini yaitu berarti bahwa dalam komunikasi perawat harus menghadap ke klien ya, tidak bisa membelakangi atau duduk menyamping. Sikap ini harus dipertahankan pada saat kontak atau berbicara dengan pasien. Dengan posisi ini, perawat dapat melihat secara jelas apa yang tampak secara verbal maupun nonverbal pasien. Nah, arti posisinya itu bahwa perawat siap membantu pasien ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasien, sikap berhadapan itu mengindikasikan bahwa saya siap membantu Anda. Kemudian yang kedua, mempertahankan kontak mata. Nah, kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Nah, di soal di sini perawat mengamati sekitar pasien ya. Jadi ini harus dikoreksi. Seharusnya perawat mempertahankan kontak mata dengan pasien. Kemudian selanjutnya itu mempertahankan sikap terbuka. Selama berkomunikasi ya, perawat tidak melipat kaki atau tangan karena sikap ini menunjukkan bahwa keterbukaan perawat dalam berkomunikasi ya. Perawat seharusnya mempertahankan sikap terbuka ya, jangan melipat kaki atau melipat tangan di dada. Nah, yang selanjutnya itu rileks dan berjabat tangan. Kemudian karena saat ini sedang COVID, jadi berjabat tangannya sudah ya mungkin sudah tidak diharuskan ya. Intinya ini berhadapan, mempertahankan kontak mata, membungkuk ke arah klien, mempertahankan sikap terbuka dan rileks. Kemudian ya, dimensi responnya itu ikhlas, menghargai, empati, kemudian konkret. Nah, konkret ini maksudnya begini teman-teman ya. Perawat menggunakan kata-kata yang spesifik, jelas dan nyata untuk menghindari keraguan dan ketidakjelasan penyampaian. Nah, ini empati, bukan simpati. Kenapa? Nah, sifat empati ini yaitu kemampuan perawat untuk memasuki pikiran dan perasaan klien sehingga dapat merasakan apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan klien. Nah, melalui perasaan empati ini, perawat juga dapat mengidentifikasi apa yang seharusnya klien butuhkan untuk selanjutnya ya. Nah, sedangkan dimensi tindakan yaitu yang pertama konfrontasi. Nah, konfrontasi ini pengekspresian perawat terhadap perbedaan perilaku klien yang bermanfaat untuk memperluas kesadaran klien ya. Kemudian yaitu ada kesegeraan ya, tidak menunda-nunda, kemudian keterbukaan perawat terbuka, kemudian emosional, dan yang selanjutnya yaitu bermain peran. Nah, ini ya hal yang perlu diperhatikan perawat dalam memberikan dalam sikap komunikasi terapeutik. Oke? Nomor 5. Seorang perawat tampak duduk bersama pasien untuk memberikan informasi tentang pencegahan kekambuhan,
Tampak perawat duduk dengan posisi kaki menyilang, satu kaki di atas kaki lainnya. Volume keras menghadap pasien dan mempertahankan pandangan ke arah pasien. Sikap perawat yang harus dikoreksi sehingga selalu tampil dengan profesional adalah A. Volume suara keras, B. Menghadap pasien, C. Pandangan ke arah pasien, D. Posisi satu kaki di atas kaki lainnya, atau E. Bersifat terbuka. Nah, ini ya sikap perawat yang harus dikoreksi. Oke, silakan dijawab dulu. Selamat yang menjawab D, yaitu posisi satu kaki di atas kaki lainnya. Ini menunjukkan bahwa perawat bersikap tertutup, sedangkan yang harus ditampilkan perawat adalah bersifat terbuka. Ini salah ya. Oke. Nah, ini kaki menyilang atau satu kaki di atas kaki lainnya mengindikasikan perawat bersikap tertutup ya. Nomor 6. Seorang pasien tampak menangis sambil bercerita bahwa dia menyesal telah melakukan operasi plastik terhadap hidung dan tulang pipinya. Pasien mengatakan takut akan dosa-dosa yang dia perbuatnya karena mengubah ciptaan Tuhan. Teknik komunikasi yang tepat digunakan situasi tersebut adalah A. Listening, B. Restating, C. Focusing, D. Clarification, atau E. Informing. Silakan di-pause dulu videonya dan dijawab dulu ya teman-teman. Oke, selamat yang menjawab A. Listening. Jadi listening adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan non-verbal yang sedang dikomunikasikan. Keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat ditunjukkan dengan sikap, yaitu pandang klien ketika sedang berbicara, pertahankan kontak mata, dan hindari gerakan yang tidak perlu. Nah, di sini pasien masih dalam keadaan menangis, sehingga yang perlu diperlakukan perawat yaitu mendengarkan ya. Jadi dibiarkan dulu pasien mencurahkan seluruh isi hatinya, seluruh perasaannya. Dan di sini yang dibutuhkan perawat adalah cukup dengan mendengarkan. Oke, ketika kalau pasien sudah tenang, maka bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, opsi yang lainnya kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini ya, teknik-teknik komunikasi terapeutik itu yang pertama mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Jadi ketika ada pasien yang masih dalam keadaan menangis, kemudian masih marah, nah ini kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua menunjukkan penerimaan. Yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Yang keempat mengulang, ya, ini yang tadi ya repeating, yaitu contoh, saya tidak nafsu makan, seharian saya belum makan. Kemudian perawat mengulang kembali pertanyaannya, Bapak mengalami gangguan untuk makan? Yang ketiga itu klarifikasi, fokus, kemudian merefleksikan atau refleksi atau memberikan feedback ya, timbal balik, yaitu yang selanjutnya memberikan informasi, kemudian diam atau silence. Selanjutnya identifikasi tema. Nah, ini kalau yang berbicaranya berbicaranya itu menyimpang, membahas ini kemudian membahas itu, maka perawat mengidentifikasi tema. Bapak ini kita ini mau ngobrol apa misalkan. Kemudian selanjutnya itu memberikan penghargaan atau reward. Nah, ini ya memberikan penghargaan. Misalkan pasien dapat melakukan tindakan relaksasi nafas dalam, kita berikan pujian. Wah, ibu hebat ya. Kayaknya hari ini ibu tampak segar, ibu tampak sudah lebih bersemangat dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini memberikan penghargaan atau reward. Kemudian menawarkan diri. Apa ada yang bisa saya bantu? Kemudian memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Kemudian menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Contohnya, ya ibu silakan dilanjut, kemudian terus lanjut, kayak parkir ya. Yang kelima refleksi, dan yang ke-16 humor. Nah, ini yang ke-16 ini ketika pasien sudah dalam keadaan tenang, sudah dilakukan teknik komunikasi yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau misalkan pasien masih dalam keadaan menangis, itu untuk teknik humor kayaknya belum bisa dilakukan ya. Ini dikhususkan kepada pasien yang sudah kooperatif, artinya sudah tenang ya, sudah rileks. Oke, lanjut. Nomor 7. Perhatikan komunikasi yang dilakukan perawat dan pasien berikut ini. Perawat
mengatakan, jelaskan kepada saya sejak kapan ibu mulai mengalami gangguan tidur dan mudah menangis. Kemudian klien mengatakan, lebih kurang 1 tahun yang lalu sejak anak kedua saya menikah dan meninggalkan saya untuk hidup di luar kota. Akhir-akhir ini saya rasakan gangguan tersebut lebih meningkat terutama sejak anak ketiga saya akan wisuda. Proses komunikasi yang sedang terjadi sesuai situasi tersebut adalah A. Fase praorientasi, B. Fase orientasi, C. Fase kerja, D. Fase limitasi, E. Fase validasi. Oke, silakan di-pause dulu videonya. Selamat yang menjawab C yaitu fase kerja. Nah, di sini perawat sudah melakukan pengkajian awal. Karena di sini ada pertanyaan, jelaskan kepada saya sejak kapan ibu mengalami gangguan tidur dan mudah menangis. Oke? Sikap komunikasi yang tepat dilakukan saat anak sedang menangis atau sedih adalah A. Membiarkan anak menangis, B. Duduk dekat anak dan merangkul pundaknya, C. Menasihati anak agar tidak menangis, D. Melakukan konfrontasi terhadap sikap anak, E. Mengancam anak apabila menangis akan disuntik. Oke, silahkan dijawab dulu. Selamat yang menjawab B, yaitu duduk dekat anak dan merangkul pundaknya. Nah, ini adalah sikap komunikasi yang tepat. Membiarkan anak menangis itu juga tidak tepat. Kemudian menasihati anak agar tidak menangis itu juga tidak tepat ya. Dan yang ketiga itu melakukan konfrontasi dan mengancam anak. Nah, ini apalagi mengancam anak apabila menangis akan disuntik lah. Ini akan membuat trauma kepada anak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah duduk dekat anak dan merangkul pundaknya. Nomor 9. Perawat akan melakukan pemeriksaan pada anak yang sedang diare. Namun anak menangis ketakutan. Perawat melakukan komunikasi sehingga anak berbicara tentang ketakutannya saat diperiksa oleh perawat. Kemudian perawat cerita bahwa pasien anak di sebelah juga diperiksa tetapi tidak merasa takut karena perawatnya baik dan ramah. Dengan demikian, diharapkan perasaan takut anak akan berkurang karena semua anak juga diperiksa seperti dirinya. Teknik yang digunakan perawat adalah A. Biblioterapi, B. Sentence completion, C. Pengalihan, D. Bercerita atau storytelling, atau E. Role play. Jawaban yang paling tepat adalah D. Storytelling. Bercerita atau storytelling yaitu menggunakan bahasa anak dapat menghindari ketakutan-ketakutan yang terjadi selama anak dirawat. Teknik storytelling dapat dilakukan dengan cara meminta anak menceritakan. Ini ya. Meminta anak menceritakan pengalamannya ketika sedang diperiksa oleh dokter. Nomor 10. Seorang anak usia 3 tahun akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh perawat. Anak merasa takut dan tidak mau diperiksa. Perawat memberikan alat pemeriksaan yaitu stetoskop yang akan digunakan kepada anak untuk mendengarkan jantungnya sendiri. Teknik yang digunakan perawat tersebut adalah di sini di soal kata kuncinya adalah anak bercerita tentang ketakutannya. Aduh, belibet. Jadi di sini ya, ini kata kuncinya yaitu sehingga jawaban yang paling tepat adalah storytelling. Nah, ini teman-teman, teknik-teknik komunikasi pada anak yaitu ada teknik verbal. Yang pertama bercerita, kemudian biblioterapi yaitu teknik komunikasi terapeutik pada anak yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku dalam rangka proses terapeutik dan suportif. Kemudian teknik nonverbal yaitu menulis dan menggambar. Nomor 10. Seorang anak usia 3 tahun akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh perawat. Anak merasa takut dan tidak mau diperiksa. Perawat memberikan alat pemeriksaan stetoskop yang akan digunakan kepada anak agar supaya untuk anak tersebut mendengarkan jantungnya sendiri. Teknik yang digunakan perawat tersebut adalah A. Bermain,
B. Respon memfasilitasi, C. Teknik mediasi, D. Mengabulkan keinginan anak, atau E. Storytelling. Oke, selamat yang menjawab A, yaitu bermain. Nah, bermain adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling penting dan dapat menjadi teknik yang paling efektif untuk berhubungan dengan anak. Dengan bermain dapat memberikan petunjuk mengenai tumbuh kembang fisik, intelektual, dan sosial. Opsi B, C, D, dan E bukanlah yang paling tepat. Opsi A yang paling tepat, bermain, karena di sini perawat memberikan alat pemeriksaan tujuannya agar anak itu dapat bermain dengan stetoskop sehingga anak tidak takut akan alat yang digunakan oleh perawat karena dianggapnya bahwa hal itu tidak berbahaya atau yang dapat melukai dirinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini juga beberapa teknik komunikasi. Itu yang pertama, mimpi. Mimpi ini adalah aktivitas tidak sadar sebagai bentuk perasaan dan pikiran yang ditekan ke alam tidak sadar. Mimpi ini dapat digunakan oleh perawat untuk mengidentifikasi adanya perasaan bersalah, perasaan tertekan, perasaan jengkel, atau perasaan marah yang mengganggu anak sehingga terjadi ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, meminta untuk menyebutkan keinginan. Ungkapan ini penting dalam berkomunikasi dengan anak. Dengan meminta anak untuk menyebutkan keinginan, dapat diketahui berbagai keluhan yang dirasakan anak dan keinginan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan pikiran anak pada saat itu. Yang ketiga itu bermain dan permainan, yang sudah kita bahas tadi ya. Yang keempat yaitu melengkapi kalimat atau sentence completion. Nah, teknik komunikasi ini dilakukan dengan cara meminta anak menyempurnakan atau melengkapi kalimat yang dibuat perawat. Misalnya, apa yang menyenangkan waktu di rumah? Kalau di rumah sakit ini, apa yang menyenangkan? Nah, selanjutnya yaitu pro dan kontra. Penggunaan teknik komunikasi ini sangat penting dalam menentukan atau mengetahui perasaan dan pikiran anak. Anak diminta untuk mengajukan pilihan positif atau negatif sesuai dengan pendapat anak. Teknik komunikasi ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi perasaan-perasaan anak baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Contohnya itu topik netral, anak diminta menceritakan hobinya. Selanjutnya anak diminta menyebutkan kebaikan-kebaikan dari hobinya dan keburukan-keburukan dari hobinya. Selanjutnya pada topik khusus yaitu anak diminta menceritakan pengalamannya di rumah sakit. Selanjutnya anak diminta menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan di rumah sakit. Oke, lanjut nomor 11. Nah, seorang lansia dirawat dengan demensia. Selama interaksi dan berkomunikasi, klien selalu meminta pertanyaan dan penjelasan yang diberikan perawat untuk diulang. Klien tampak kurang fokus dan mudah beralih dan menyatakan tidak paham. Yang harus dilakukan perawat dalam berkomunikasi dengan klien supaya tujuan tercapai adalah A. Duduk berhadapan, B. Mempertahankan kontak mata, C. Memberikan waktu ekstra untuk klien, D. Meminta keluarga menjelaskan kembali, atau E. Menjelaskannya di lain waktu. Silakan dijawab dulu. Selamat yang menjawab C. Pendekatan komunikasi terapeutik pada lansia yaitu yang pertama, beri waktu ekstra. Biasanya lansia menginginkan menerima informasi lebih banyak dan lebih rinci dibanding dengan klien yang lebih muda. Waktu ekstra diberikan mengingat ada beberapa lansia yang kemungkinan cara berkomunikasi kurang baik dan kurang fokus sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, hindari ketidakpedulian. Klien lansia ingin merasakan bahwa perawat menyediakan waktu yang berkualitas untuk klien. 60 detik pertama adalah waktu untuk menciptakan kesan pertama dengan penuh perhatian ya. Yang ketiga, duduk berhadapan dengan klien. Klien yang mengalami gangguan pendengaran akan membaca bibir untuk menerima informasi yang diberikan perawat. Yang keempat, pelihara kontak mata. Kontak mata adalah penting pada komunikasi nonverbal. Sampaikan kepada klien bahwa perawat senang bertemu klien sehingga klien menaruh kepercayaan kepada perawat.
Memelihara kontak mata merupakan hal positif dan dapat menciptakan suasana nyaman sehingga klien lebih terbuka menerima tambahan informasi. Yang kelima, mendengarkan. Kurangi kegagalan komunikasi dengan mendengarkan cerita pasien lansia. Yang keenam, bicara pelan dengan jelas dan nyaring ya. Yang ketujuh, gunakan kata-kata sederhana dan pendek-pendek dan singkat untuk memudahkan penerimaan klien lansia. Ya, jadi jangan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, fokuskan pada satu pembicaraan karena klien lansia tidak mampu memfokuskan pembicaraan pada banyak topik yang berbeda. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tadi nomor 11. Nah, yang harus dilakukan perawat dalam berkomunikasi dengan klien supaya tujuan dapat tercapai yaitu ini memberikan waktu ekstra untuk klien. Opsi A, B, D dengan A, B, dan D ini sebenarnya bisa dilakukan. Di sini di dalam soal disebutkan bahwa klien selalu meminta pertanyaan dan penjelasan diberikan perawat untuk diulang. Nah, artinya di sini pasien kurang mencerna atau kurang dapat memahami apa yang disampaikan oleh perawat, sehingga memberikan waktu ekstra untuk klien adalah jawaban yang paling tepat. Kalau yang ini adalah sudah pasti salah ya teman-teman, dan ini juga opsi D kayaknya masih kurang. Opsi A dan B ini adalah sebagai pendukung. Jadi apabila sudah diberikan waktu ekstra, maka pendukungnya itu duduk berhadapan dan mempertahankan kontak mata. Tetapi yang paling tepat adalah C, yaitu memberikan waktu ekstra untuk klien. Bisa dipahami teman-teman? Nomor 11. Seorang perawat sedang berkomunikasi dengan lansia tunawicara. Sikap perawat yang tepat adalah kecuali A. Berbicara dengan suara keras, B. Ajukan pertanyaan sederhana yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, C. Berbicara dengan berhadapan, D. Interupsi kata-kata yang tidak dipahami, E. Gunakan petunjuk visual. Selamat yang menjawab A, yaitu berbicara dengan suara keras. Nah, teman-teman, di sini di soal sudah disebutkan bahwa ini adalah pasien lansia dengan tunawicara dan juga sikap perawat yang tepat, dan ini kecuali. Kenapa A? Karena seharusnya untuk pasien lansia itu hindari berbicara dengan suara keras, tetapi suara yang jelas ya. Suara yang jelas, dan kemudian kalimat yang disampaikan itu kalimat yang singkat dan tidak bertele-tele. Nah, ini ajukan pertanyaan sederhana ini masuk ya. Jadi memberikan pertanyaan yang tidak membutuhkan penjelasan yang panjang dari lansia. Yang kedua, berbicara dengan berhadapan agar lansia dapat membaca gerakan bibir perawat. Dan yang ini adalah interupsi kata-kata yang tidak dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam penerimaan informasi. Dan yang ini adalah gunakan petunjuk visual. Ini bisa digunakan. Contohnya itu dengan menggunakan spidol dan kertas ya. Ini agar informasi atau pertanyaan yang disampaikan oleh perawat itu dapat diterima oleh lansia terutama dengan tunawicara. Oke teman-teman, lanjut. Nah, ini nomor 12 adalah PR untuk teman-teman. Silahkan dibaca dan dipahami dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Ini juga ada lagi satu soal. Nah, ini ya. Nomor 13 juga adalah PR dari teman-teman. Silakan dibaca, dicari kata kuncinya, data fokusnya. Kemudian silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan sudah ada juga beberapa yang sudah komen ya di video-video sebelumnya. Mohon maaf saya belum sempat membalas. Dan juga saya mau ngucapin memberikan semangat kepada teman-teman pejuang nih, para pejuang CPNS. Tetap fokus dan sering-sering berlatih. Baik itu berlatih mini tryout atau tryout supaya
kita dapat berlatih untuk memanage waktu kita ya. Jadi manajemen waktu itu adalah hal yang penting pada saat ujian nanti. Dan teman-teman, saya juga ingin meminta saran kepada teman-teman untuk materi apa yang selanjutnya akan dibahas. Ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas beberapa hari lagi. Mudah-mudahan saya setiap hari dapat upload video ya teman-teman. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Nurse Vista.